Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan sharing dengan Anda mengenai perilaku komunikasi otokratik dan demokratik sebagai seorang manajer. Jadi penting untuk diketahui bahwa otokratik dan demokratik itu dua-duanya baik untuk dipakai untuk mempengaruhi perilaku. Nah, kalau kita lihat perilaku berkomunikasi seorang manajer dengan anak buah, itu ada dua. Ada berapa? Dua. Bisa perilaku otokratik seperti Kim Jong-un, bisa juga perilaku demokratik seperti Nelson Mandela. Tinggal ada pilih yang mana. Dua-duanya bagus untuk mempengaruhi perilaku. Jadi, mau pakai cara Kim Jong-un atau pakai cara Nelson Mandela, keduanya baik dan bisa dipergunakan untuk berkomunikasi dengan anak buah kita. Untuk apa? Mempengaruhi perilaku. Nah, kalau perilaku otokratik, artinya apa? Komunikasinya satu arah. One way communication. Maksudnya adalah manajer tersebut atau mereka sebagai manajer dapat memberitahukan anak buah mereka tentang hal-hal yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukan. Ini Kim Jong-un sering lakukan ini. Kim Jong-un, perilaku otokratik. Nah, perilaku otokratik itu komunikasi satu arah. Pokoknya mau saya begini dan laksanakan, jangan bantah dan jangan tanya. Itu konsepnya perilaku otokratik, komunikasi satu arah. Konsep perilaku Kim Jong-un. Nah, kapan perilaku otokratik dipakainya? Kapan? Pertama, apabila anak buah belum mempunyai pengetahuan, belum mempunyai keterampilan, belum punya pengalaman dan kemampuan. Pakai ini otokratik. Awang dia belum punya pengetahuan, pengalaman, mau diajak demokratik, ya nggak nyambung. Yang kedua, kapan perilaku otokratik dapat dipakai? Atau perilaku otokratik kapan dipakainya? Yang kedua adalah ketika anak buah kita telah mempunyai pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kemampuan, tetapi tidak disiplin, pakai otokratik. Males, pakai otokratik. Sering banyak alasan, pakai otokratik. Diberikan pekerjaan sering gagal, pakai otokratik. Sering tidak berhasil, pakai otokratik. Jadi otokratik itu adalah one way komunikasi dan instruksi. Pertama tadi, kalau anak buah kita belum punya isi otaknya belum ada, kemampuannya belum ada, pakai otokratik. Kedua, kepada anak buah kita yang malas, tidak disiplin, sering banyak alasan, kasih pekerjaan sering gagal, sering tidak berhasil, pakailah otokratik. Yang ketiga, dalam keadaan emergensi, Anda harus pakai otokratik. Kalau emergensi nggak perlu diskusi, pokoknya pegang kendali, komandonya Anda, ini kamu lakukan, ini kamu lakukan, ini kamu lakukan. Dalam keadaan darurat dan dalam perubahan organisasi, Anda harus pakai otokratik. Nah, bagaimana cara memakainya? Kalau Anda memakai komunikasi otokratik, cara memakainya adalah komunikasi satu arah. Yang pertama. Yang kedua adalah memberikan instruksi secara jelas, terperinci, dan tertulis. Kenapa tertulis? Supaya kalau mendengar, membaca, dan terlibat, retensinya lebih besar. Supaya kalau tertulis, sudah sepakat, Anda tanda tangan, anak buah tanda tangan, di kopi satu untuk Anda, kopi satu untuk dia, dan kopi untuk administrasi, menghindari dusta di antara kita. Dan dengan adanya tertulis instruksinya, itu akan membuat yang dinamakan remote control management. Jadi, instruksi tertulis yang tadi ini, yang telah disepakati dibawa kemana-mana oleh dia, dia ngerjain apapun berdasarkan instruksi-instruksi yang jelas dan terus yang telah kita sepakati bersama secara terperinci jelas tertulis. Yang ketiga, meskipun Anda telah memberikan instruksi secara jelas dan terperinci, Anda harus memberikan contoh pelaksananya sampai mengerti 100%. Diberikan aturan main petunjuk yang dapat dimengerti dengan jelas,
apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukan, kapan dilakukannya, kepada siapa harus dilakukan, di mana harus dilakukan. Cuma kalau dengan komunikasi otokratik ini harus dekat dan ketat dalam memberikan supervisi. Jadi supervisinya melekat. Kan instruksi, karena dia belum, di sininya belum, di sininya kadang-kadang sudah oke, tapi di sininya belum isi. Diisi dong. Di sininya udah isi, di sininya nggak bagus. Instruksi yang jelas. Nah, yang kedua adalah perilaku demokratik, komunikasi dua arah. Ini adalah Nelson Mandela, konsep Nelson Mandela, two-way communication. Mereka dapat berbagi tanggung jawab kepemimpinan dengan anak buah mereka dengan melibatkan pengikut dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas. Artinya apa? Melibatkan anak buah. Melibatkan. Kenapa? Di sininya sudah oke. Dia sudah paham pekerjaannya, dia sudah punya kemampuan, libatkan. Agar dia terlibat mengambil keputusan, meskipun keputusan akhir ada di Anda, bukan di dia. Nah, perilaku demokratik komunikasi saudara itu seperti Nelson Mandela kalau manggil anak buahnya. Bagus banget hasilnya. Selalu dimulai dengan be positif. Jangan be negatif. Selalu dimulai dengan be positif. Bagus banget hasilnya. Apa yang you kerjakan? Akhirnya dia, oh Pak, saya kerjakan seperti ini. Lah, yang itu bagus banget. Lah itu kok masih ada yang belum berhasil. Apa juga yang, iya Pak, kalau yang ini. Akhirnya di sini akan timbul komunikasi dua arah. Nah, kapan perilaku demokratik bisa dipakai? Pertama, anak buah telah mempunyai kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Itu pakai demokratik. Jangan sekali-sekali pakai demokratik kepada anak buah yang belum mempunyai kemampuan melakukan pekerjaan. Nggak ada gunanya. Demokratik bisa dipakai pada anak buah yang telah mempunyai kemampuan melakukan pekerjaan. Kedua, kapan demokratik dipakai? Dipakai kepada anak buah telah punya motivasi dan rasa percayaan diri tinggi. Sininya sudah oke, otaknya sudah isi, hatinya besar, pakai demokratik. Jadi kalau otokratik, sininya kosong, sininya besar, otokratik. Sininya isi, tapi sininya berantakan, otokratik juga. Nah, bagaimana cara memakainya? Otokratik itu komunikasi dua arah. Dengarkan dia. Anda tanya dengan be positif, apa yang baik dulu. Dengarlah. Kalau dia tidak berhasil, Anda berikan support, good, good, good. Meningkatkan lagi motivasinya. Memberikan tanggung jawab dalam pekerjaan yang lebih. Mengikut sertakan dalam mengambil keputusan. Jadi, cara demokratik itu ada aturannya juga. Komunikasinya dua arah, mendengarkan, memberikan support, meningkatkan motivasi, memberikan tanggung jawab dalam pekerjaan, mengikut sertakan dalam mengambil keputusan. Karena di sininya sudah oke, di sininya sudah oke. Kalau di sininya belum oke, masa mau diajak mengambil keputusan bareng? Bahasa Indianya nehi, nehi. Nah, perilaku komunikasi sebagai seorang manajer, sebagai pemimpin, mau gaya Kim Jong Un, mau gaya Nelson Mandela, mau gaya otokratik, mau demokratik, dosis penggunanya tergantung level anak buah kita, anak buah Anda. Anda harus ukur betul dosisnya sesuai dengan level anak buah Anda. Semakin dia oke, dosis otokratiknya turun. Kalau dia belum oke, dosis otokratiknya tinggi. Jadi, sahabat manajer, dua-duanya bagus dipakai untuk perilaku komunikasi mempengaruhi perilaku anak buah. Kedua strategi komunikasi tersebut untuk mempengaruhi perilaku anak buah bisa dipakai keduanya. Kepada setiap orang, dosisnya tergantung kompetensi dan komitmen anak buah. Kapan harus pakai otokratik? Anda tadi sudah saya jelaskan definisinya. Kapan harus pakai demokratik? Syarat-syaratnya sudah saya jelaskan. Kapan harus memakai keduanya? Tergantung level anak buah. Yang mengetahui adalah Anda atasannya. Karena sudah ada syarat-syarat
dalam mengimplementasi strategi komunikasi perilaku tersebut dalam hal mempengaruhi perilaku anak buah. Selamat mencoba, sahabat-sahabatku, selamat mencoba. Selamat mencoba. Kalau nggak dicoba, Anda nggak tahu rasanya. Coba sekali belum berhasil, 2 kali. 2 kali, 3 kali, sampai berhasil. Insya Allah, kalau dicoba berkali-kali, insya Allah berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.